Nah, kita setelah mati ini apakah kemudian langsung menuju alam akhirat? Belum. Itu masih ada di dalam alam barzakh. Alam barzakh itu apa? Alam kubur, sebelum kita dibangkitkan. Gampangannya, yang bisa kita rasakan sekarang ini adalah alam mimpi. Nah, untung aja kita masih balik setelah tidur, kalau nggak balik lah. Gitu. Mari kita baca satu persatu. Yang pertama, wafiha asyrul khisalin, dan di dalam sholat itu terdapat 10 perkara. Yang pertama, zainul wajhi, bagusnya wajah atau penghias wajah. Wajah yang sering digunakan untuk sujud itu akan memancarkan sesuatu, kalau kita disebut sekarang ini dengan aura. Kenapa? Begini, setiap sholat itu kan orang wudhu. Meskipun kalau antara maghrib dan isya kayak gini bisa mempertahankan antara wudhu maghrib dan wudhu isya. Namun kebanyakan orang tidak bisa betah lama, melainkan ia sebelum sholat mengambil wudhu. Nah, wudhu itu sendiri, meskipun orang itu hitam, meskipun orang itu barangkali kata orang Jawa rembes, tapi kalau sering diwudhui, pada mukanya muncul bekas-bekas wudhu. Lah, zainul wajhi ini tampak pada dirinya, ya, aura kewibawaan. Orang yang sering sholat, dan sholatnya itu benar-benar sholat, memfokuskan hanya kepada Allah, kemudian pada dirinya tunduk kepada Allah, maka pada wajahnya ada yang disebut dengan zainul wajhi. Wajahnya itu kelihatan ada aura. Nggak percaya saya, kayak gini-gini nonsen gitu. Ya sampai sholatnya berapa kali? Ya kan, coba 100 rakaat yang gitu tiap malam, langsung sakti sendiri. Coba saja, gitu. Nah ini kemudian jadi kata Nabi adalah penghias wajah. Wa nurul qalbi, wa nurul qalbi, dan nur pada hati. Jadi begini Pak, kalau orang itu wajahnya dipenuhi dengan aura, salah satunya tanda yang paling bisa dilihat, ia banyak disukai makhluk. Kucing tiba-tiba dekat, bukan karena bawa ikan, enggak, bukan karena bawa makanan, enggak, karena kucing itu paling sensitif terhadap aura-aura positif. Cucu-cucu atau anak-anak itu langsung dekat, saling cium tangan. Nah, orang-orang merasa kehilangan ketika dia nggak ada. Nah itu menunjukkan nurul wajhi. Dan selanjutnya adalah apa? Zainul wajhi. Dan selanjutnya adalah nurul qalbi, cahaya hati. Loh, cahaya hati itu gimana sih? Cahaya hati itu hatinya lapang, hatinya terang. Hati yang gelap itu gimana? Hati itu kalau gelap susah dimasukin nur. Hati itu cermin. Kalau cermin itu buram, gelap, nur ilahi nggak akan tembus. Hati itu wadah. Kalau terus diwadahi amal buruk, ya, hatinya itu sulit sekali dimasukin oleh satu hidayah, dua muhasabah, nomor tiga apa? Yaitu minta maaf. Kenapa? Hati kalau sudah gelap, dia merasa bahwa dirinya adalah yang paling benar, maka di dalam hati itu ada yang namanya satu nafsun, ya. Yang kedua aqlun. Aqlun bukan hanya di sini Pak, tapi di sini ada namanya aqlun, atau yang disebut dengan fuadun. Terus ada lagi yang disebut dengan ghorizon. Ghorizon itu insting. Insting itu bawaan yang antara manusia dengan hewan itu sama. Kalau lapar makan, kalau terancam menyelamatkan diri, termasuk diantaranya berpuasa atau meneruskan jenisnya. Nah, itu hati.
Namun yang paling kemudian menjadi sorotan itu adalah nafsun ini. Nafsun ini bahasa kesehariannya yang kita kenal dengan ego.